Orang Kristen tidak. Yang sering saya lihat itu yang ganteng, mata biru, rambut pirang. Itu abang kebanyakan nonton film sama Korea. Nah, makanya Kak Nora saya suruh coba Kak Nora buka dulu fotonya biar dia pilih yang mana Kak Nora. Sebentar ya, saya kasih sebentar ya yang di Google ya Pak Ade, sebentar ya, sebentar aja. Nah, boleh, silakan. Ayolah, jujur kawan Kristen, yang mana nanti kita pilih ya. Kalau memang terbukti itu gambar Yesus, kena Ratu Entok. Tapi kalau nggak jelas siapa itu ya nggak bisa kena lah, kena dari Hong Kong. Oke, kalau seandainya itu benar Tuhan kami, siapkah orang Muslim melaporkan Ratu Entok kayak mana? Saya laporin kalau Anda bisa membuktikan itu Tuhan Anda. Udah Ya. saya record ya. Iya, betul. Saya bantu ngelaporin kalau memang terbukti itu Tuhan Anda. Ayo, ini siapa ini? Bang siapa ini yang anu nih? Coba dipilih nih. Siapa ini? Coba dari sekian banyak itu yang mana yang kau pilih? Coba dibesarin itu. Yang mana nih? Yang Yesus yang mana nih? Ini yang paling banyak di foto orang Kristen yang ini nomor 4 ini. Coba kau bandingkan dengan yang di fotonya Kak Entok. Beda jauh. Nih. Ini berarti saya sepil aja ya Pak Ade ya, di TikTok ya. Iya, sepil aja ya. Sepil coba dibandingkan dengan yang di anu. Siap. Yang di Kak Entok, yang di Kak Entok. Coba sepil. Sama ndak? Itu tadi yang nomor 4 itu yang banyak beredar di rumah-rumah orang Kristen. Atau enggak yang sebelahnya itu yang sebelah jari kakak itu, yang sebelahnya itu tadi mana tuh? Sebelahnya. Nah, sebelahnya. Nah, itu juga itu sering tuh. Nah, ini. Nah, itu. Ini sering tuh. Tapi yang di ini nah, itu yang model Cina. Yang mana coba? Bingung kau ngelaporin, bunuh diri lah kau lapor. Orang gak jelas siapa yang ditunjuk. Kecuali Anda bisa membuktikan ini loh wajah Yesus yang asli, baru kena. Kalau ndak akan kena. Nih, yang mana coba? Kau pilih lah, pilih itu. Ini Brazil Bang. Ini yang dibilangin pendeta Frans itu yang dia bilang Yesusnya itu mirip orang Papua ini, yang ini. Nah, itu. Coba ke atas dulu Bang, ke atas Bang. Mana yang sering nongol di foto gereja itu yang mana? Itu. Nah, itu sering. Terus coba geser-geser lagi coba. Coba geser-geser lagi. Enggak ada. Ini Jepang. Terus ke bawah. Ini Cina. Coba ke bawah. Iya, ke bawah. Terus ini juga. Ini sering nih. Itu enggak ada di fotonya enggak ada. Coba geser lagi, geser. Terus geser. Coba ke atas. Nah, itu yang sketsa tuh, yang hitam tuh. Nah, dari sekian banyak entah yang mana pun. Gini, itu adalah gambar-gambar yang disipil ini adalah yang menyerupai dengan Tuhan Yesus. Dari mana Anda tahu menyerupai Bang? Justru yang menyerupai ini yang paling bawah ini. Negro. Sebelahnya Bang. Nah, itu dia. Nah, itu yang menyerupai. Iya. Itu yang paling diakui berdasarkan apa penelitian tuh. Forensik. Iya. Rekonstruksi Forensik ini. Justru itu. Gimana sih? Ayolah kawan. Mana? Tunjuk satu mana wajah Yesus yang asli. Kalau kau bisa nunjuk dan membuktikan oh ini memang benar-benar Yesus, kena Kak Entok. Tapi kalau cuma menebak-nebak enggak bisa kena. Iris telinga saya kalau kena. Dari mana bisa kena? Kecuali polisinya dibayar. Iya, benar. Gini Pak Ade, yang 4 aja suruh tanya sama dia tuh, yang mana foto Yesus? Yang 4 aja tanya, jangan terlalu banyak dia pening. Yang 4 yang mana yang foto asli? Nah, tanya ini yang 4 nih. Coba dibesarin yang 4 tuh, yang 4 dibesarin. Kalau memang ada, minta Besarin Bang Naga tuh, Kanora.
bahwa itulah pernyataan Ya. Yesus sebenarnya. Coach Yesusnya nggak ada. Harusnya dikonsili dulu fotonya. Kita gitu. bandingkan dengan ini ya, saya open cam-nya. Kita bandingkan dengan yang ditunjukkan Kak Entok. Nih, coba dipaham apa? Dilihat baik-baik nih. Ini ada wajah Yesus ini di gereja ini. Saya belum pernah melihat nih di tempat orang-orang Kristen nih. Ini wajahnya agak ketua-tuaan. Hah? Tidak ada, tidak ada, tidak ada, tidak ada. Kalau sedangkan di rumah mertua saya sama kayak foto di 4 ini aja, yang ditaruh entah yang mana wajahnya itu nggak ada. Nih. Beda, Bos, beda. Jangan ngamuk. Bukan ngamuk, karena gini, yang segambar, karena kan banyak ini. Pada dasarnya manusia zaman sekarang tidak mengetahui bagaimana wajah aslinya ya Tuhan kami. Udah, karena pada dasarnya yang serupa dan segambar dengan dirinya itu banyak. Terus itu udah jelas-jelas serupa dan segambar dengan Tuhan kami. Lantas kami tidak Betul lagi, berharap. Pak De. Emang Anda bisa menunjukkan Buktinya mana itu? buktinya mana kalau itu betul-betul serupa wajah Yesus? Apa yang Anda jadikan dalil? Kami selama ini mengimani ya dengan serupa dan segambar. Oh, itu dengan- imanmu. Kita bicara Iya, data benar. bukan bicara iman. Kita Bicara bicara data, Bos, bicara bukan hukum. bicara iman. Mengimaninya loh. Lah, itu urusanmu. Ini kita Urusanmu. bicara data hukum. Bisa, ya, Hukum itu tidak bicara Gini iman. aja. Hukum itu berbicara Seperti yang bilang- data. Enggak, gini aja Speak seperti by yang data. sama raja. Sejak Kita- kapan hukum itu tidak bicara perasaan, tidak bicara iman? Hukum berbicara data. Ngerti Ya gak itu sih? datanya. Ya kenapa harus yang seperti itu gambarnya? Kan banyak orang yang Tunjukkan berani. kalau itu Gini. betul-betul Gini. Yesus. Bisa enggak? Gini. Buktikan itu betul-betul Bang. Yesus. Ya itu Yesus kami. Mana Masa lu konsensusnya? Iya, Mana itu konsensusnya? Lu memang orang tolol kayak gitu. Loh, Nggak layak. orang tolol. Jadi kamu mau menipu orang? Oh, ini gambar Yesus. Nggak taunya gambar pengemis, coba. Gimana sih? Bagus sih, Ki. Saya selama ini menyembah Tuhan Yesus saya ya itu gitu. Oh, jadi itu wajah Lu mau bilang Yesus. apa? Lu Coba mau bilang apa? dipilih. Di 4 ini mana yang kau pilih? Coba. Lu mau Pilih. bilang apa? Coba dibesarin, Bang. Ya, Nora ini. gambar ini Yang semua gambar 4 ini dibesarin, coba suruh milih dia deh. Yang mana nih yang Yesus nih? Nah, coba kau pilih yang mana? Yang Yesus yang mana? Kebesarannya. Coba. Silakan. Karena ini Pilih. gambar. Lah, Gambar, paham nggak lo? lah iya. Dan yang Gambar paling ini yang adalah mana ini? serupa. Kan sudah Ini yang saya serupa. bilang tadi. Ini gambarmu yang mana? Yang Yesus yang asli yang mana ini? Coba kau pilih dulu. Ini yang asli itu tidak ada gambar yang Ya, asli. kalau tidak ada ya cacat hukum dah. Ngawur aja gitu. Nggak tahu yang ngawur. Namanya juga udah serupa dan segambar. Ini Nah, hanya yang serupa. mana? Yang bisa serupa segambar diedit. yang mana? Yang mana? Yang Di bisa dalam diedit. coba di Yang- dalam Bible tunjukkan Eh. kepada saya ciri-ciri wajah Yesus seperti apa. Ayo, buktikan kepada saya. Seandainya Aduh. saya bisa on cam, saya tunjukkan yang seperti Udah yang kau dihina. sebut aja. Kau sebut aja ayatnya, ya kan? Di mana di dalam Bible Kita bukan ditunjukkan bicara ciri-ciri Yesus. Kamu udah terlalu lari, bos. Lah kok Karena kita lari? tidak bisa. Anda saya minta secara konsensus nggak bisa. Oke, sekarang kita Pak De repot ya. Aduh, yang di bawah tolong tap-tap layar dulu sebentar. Siapalah yang mau ku jadikan moderator di sini? Jaringanku Boleh, aku boleh. asli lelep sekali. Siapa? Boleh aku? Monitor Bang Jago. Siapa? Saya. Siapa nih? Yang ngomong Bang Jago siapa? udah, Bang Jago aja udah. Saya Naikin. kan orang. Oh iya. Bang Jago, tolong itu dipilah siapa yang mau naik ya. Rantuin tuh kenapa? Jaringanku jelek. Oke, sudah tuh. Ada yang mau minta naik itu siapa saya nggak tahu. Bang Nandar, permintaan Bang Nandar. Ratu Entok cepatnya Ratu Entok. Sebenarnya secepatnya apa? Pak D udah datang. Aduh, jaringanku ya Allah.
Belum. Pak D itu kena itu. Nah ini jalan, udah. Lanjut, Pak D. Jadi jangan-jangan nanti mana ada suara saya? Tes. Oke. Lanjut, Jangan-jangan si lo gila yang lagi ngemis pakai kostum Yesus itu kau anggap Yesus juga nanti. Kalau begitu caranya. Ya juga dong, siapa yang bilang dia menganggap Tuhan Yesus? Dia pakai kostum Yesus juga, dia pakai kostum Yesus. Jadi Ya kalau kan? ibaratnya gini, karena dia pakai kostum Yesus kami mempercayai dia. Enggak dong. Lah, sekarang apalagi gambar. Cuma dikasih gambar seperti itu lalu kamu anggap Yesus gitu. Standar Ya, ganda bukan. Anda. Dari mana Makanya sejarahnya? sekarang gini aja bang, coba kau tentukan gambar Yesus yang mana sih. Nanti kalau Anda bisa membuktikan, oh ini loh gambar Yesus, ini datanya, ini faktanya, ini berdasarkan Bible, saya bantu melaporkan ke Entok ya. Dengar baik-baik ya, dengar baik-baik. Dari keempat ini adalah bentuk-bentuk gambar-gambar Tuhan Yesus yang diedit sebagaimana biar menjadi lebih bagus. Sama yang dibuat Ratu Entok itu adalah editan yang menjadi gambar Tuhan Yesus yang menyerupai. Jadi biar terlihat baik. Kalau kamu ngomong tuh nggak berdasarkan hukum, kamu asumsi kamu jangan bawa Asumsi. imam Dari mana hukum, caranya asumsi? Jangan bawa Jelas-jelas imam yang di sini. jelas-jelas orang Jangan asumsi enggak ada asumsi. kita berdasarkan Oke. data. Ini kita kan masuk Oke, ranah saya hukum. bicara Ada nih. yang Ini berdasarkan asumsi. di mute dulu sebentar, Dok Gantang. Ini pakar hukumnya yang ngomong. Coba Oke, gimana ini ya. menurut pandangan hukum? Coba Bagian. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Bang Andar naik, lanjut. Assalamualaikum Assalamualaikum warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh. Foto Yesus atau bukan? Foto Yesus atau bukan sampai dunia kiamat ini nggak ada ujungnya, karena memang tidak akan pernah ada ini teman-teman ya, tidak akan pernah ada satu manusia pun yang dapat membuktikan ada foto Yesus yang asli, nggak ada. Betul. Adapun Ustadz Sugi yang menyerupai itu kan memang negro gitu kan. Kalau kita cari di Google itu, Yesus menurut para pakar forensik memang Yesus itu bukan bule, tetapi orang Arab Yesus itu. Yang harus kita bahas di sini adalah apakah Ratu Entok melakukan sebuah delik pidana. Nah, dan apakah delik pidana itu gitu. Coba kalau kita melihat unsur pidananya secara subjektif dan objektif, coba saya minta satu saja, di mana unsur pidananya? Nanti kalau kita berbicara unsur pidana, baru nanti ada korelasinya dengan foto-foto tersebut. Tapi kalau Kang Yan dan teman-teman praktisi hukum melihat, tidak ada. Di situ saya perhatikan ya kan, saya kalau Muslim itu kan kalau saudaranya sakit kita ikut sakit ya. Mau dia siapapun, selama dia Muslim, kalau ada dia dizolimi atau dikriminalisasi, kita akan ada giroh di situ untuk membela. Nah, saya pelajari itu. Saya orang pertama tanya Ratu Entok nih, mungkin saya orang pertama yang DM beliau. Ya. Saya perhatikan Ratu Entok ini menjawab orang yang menghujat tentang rambut gondrong gitu. Kayaknya Kristen deh. Benar itu, ada videonya. Jadi Ratu Entok ini dia itu menanggapi ketika ada yang komen mengcounter ketika dia dibilang, "Woi, kalau hijrah lu potong rambutmu," gitu kan. Mendiskreditkan orang yang berambut gondrong. Ketika itu saya lihat Ratu Entok menampilkan di HP itu foto orang gondrong tanpa menyebut, bahkan inisial pun tidak disebut kalau itu Yesus. Nggak menyebut itu Yesus. Gambarnya bang, nah, gitu. Iya, Kan makanya kalau kita gini, berbicara gambar, saudara, sebentar. Kalau kita berbicara gambar, tadi Ustadz Sugi sudah lelah loh, sudah menyampaikan di mana dasar hukumnya, asas legalitasnya, bahwa yang terpampang di foto yang terlihat ini adalah foto Yesus. Foto yang ditampilkan oleh Ratu Entok ini bukanlah foto yang terpampang oleh naga siapa itu. Nggak ada di situ. Makanya
saya minta kepada teman-teman setelah ini silakan yang lain berbicara ya. Mohon maaf saya menginterupsi karena saya tadi naik pakai pakai akunnya Ruhodas Roro, mungkin nggak tahu kalau itu saya, nggak apa-apa. Kita harus cari nih unsur pidananya, delik pidananya di mana gitu. Saya pengen tahu nih delik pidananya Ratu Ento ini di mana? Secara subjek unsur pidananya di mana? Secara subjektif dan objektif. Coba saya pengen tahu ya. Saya pengen belajar juga nih. Betul nggak Kang Yan? Nah, Kang Yan dengan saya adalah sama-sama praktisi hukum. Bahkan kami ini berdua adalah divisi hukum AVI Pusat. Kami sebagai divisi hukum AVI Pusat kemudian ingin membuktikan kalau AVI Pusat ini dan AVI semuanya itu peduli terhadap siapapun selagi dia muslim, tanpa mengenal golongan, tanpa mengenal dia siapa ataupun apa, kita peduli. Karena kita didasarkan giroh Islam. Silakan Kang Yan, terima kasih. Silakan Ustadz Sugi atau teman lainnya. Silakan. Saya sedikit aja Bang Nandar. Apa yang disebutkan tadi? Katanya di bawah ada Bang Andi. Coba dinaikin dong, moderator kalau ada. Diganti yang lain dulu. Nggak apa-apa. Sebentar ya. Nah, Jadi saya naikin Bang Andi ya. teman-teman. Ini Bang Nandar kena repot lagi. Bang Nandar tadi akun yang dia bilang itu akun mana namanya? Aku memang nggak lihat. Akun siapa tadi Bang Yans? Lupa saya juga. Oke, terus ini. Mana Ustadz Nandar itu? Ada beberapa unsur yang kita ini barang siapa dengan sengaja di muka umum mengeluarkan perasaan atau melakukan perbuatan, itu kan unsur-unsurnya salah satunya. Terus di mana ada alat bukti minimal 2 alat bukti kan begitu kan? Alat bukti bukan barang bukti, jelas. Alat bukti bukan barang bukti. Ada 5 alat bukti. 1 keterangan saksi, nanti itu bisa digali nih. Yang kedua, keterangan ahli, apakah itu foto atau bukan, atau itu legal atau tidak. Ketiga, surat. Keempat, petunjuk. Kelima, keterangan terdakwa. Dari sini akan dilihat tidak semudah apa yang kalian bayangkan melaporkan begitu. Ini harus diteliti banget, karena jaksa dalam prinsipnya tidak ingin memenjarakan atau menyalahkan orang yang tidak salah. Jelas ya, siapapun, agama apapun, ras apapun, suku apapun. Tapi gini Bang, kenapa pada Sebentar. dasarnya? Nah sekarang gini, kita bicara jangan bukan dasarnya, itu bukan dasar. Ada mensria, niat, ada niat nggak? Yang kedua, aktorius, perbuatan dilakukan berturut-turut atau tidak, dilihat ke belakang. Iya, dilakukan bertutur Bang. Karena apa? Ratu Ento pernah menghina juga, menyinggung tentang salib. Saya masih ada rekamannya. Jadi sama. Boleh saya ngomong ya? Itu aja dulu ya, teman-teman. Silakan Bang Andi. Ya, intinya gini Bang, mohon bentar bicara dulu. Gini. Berbicara, saya bukan ahli hukum tapi saya ngerti. Kalau untuk pidana itu tempat melapornya itu bukan di medsos. Saya ingin ada OTN 2 di sini gitu loh. Kalau memang kau ingin melaporkan Ratu Entok atau Bunda Nora, lapornya di kantor polisi bro, bukan di sini. Saya tanya kepada Anda. Diam dulu, saya belum selesai. Anda sudah LP di SPKT polisi? Sudah belum? Jawab. Siapa yang mau jawab? Yang dibahas di sini udah LP belum? Jawab. 1, 2, 3. Belum. Gak ada yang bisa jawab? Sekali lagi saya ulang. Anda sudah LP belum? Itu kan udah dibuat LP-nya Bang. Sudah di LP belum? Kan udah dibuat laporannya. Ya mana LP-nya? Di Polda. LP-nya di mana LP-nya? Bang Naga gantian dulu Bang. Saya izin turunkan Bang Naga. Ayo, LP-nya mana? Kan udah dibuat LP-nya Bang di. Iya, LP-nya mana? Ya, LP-nya kan itu yang melapor. Abang lucu Bang, kami untuk menunjukkan LP-nya. Ya siapa yang melapor?
Siapa yang melapor? LP-nya. Siapa yang melapor? Banyak yang Teman-teman yang satu-satu. Diam dulu satu-satu. Ya, anak rantau dulu, diam dulu kau. Siapa yang LP? Kau juga udah banyak bang. Dari Siapa yang LP? Kristen dari Ya siapa yang LP? Di mana di LP? Di Polda mana? makanya kau tengok-tengok media sosial itu, berita itu, jangan kau tonton Kenapa aja. lu banyak yang jawab sih? Kalau nggak ada ilmunya, diam dulu ya. Ilmu lu nggak ada, ilmumu. Kau Siapa yang terlalu LP? Saya tanya dulu, siapa yang LP? Sebutkan. Kalau kalian nggak Bang LP, diem. Anda nggak punya kewenangan di sini. Kecuali Anda yang LP. Itu satu ya. Jangan nggak usah begini, lu nggak punya LP. Saya yang ngomong. Saya kira lu punya LP, bisa tampilkan di sini. Baru kita pelajari, kita dampingi dari pendampingan hukum. Ya kita datang ke tempat yang di LP kan itu. Kita dampingi sebelum dipanggil, kita datang duluan. LP-nya di mana? Anda melapor di Polda mana? Gitu. Jawab. Jawab. Nggak bisa juga kan? Hanya memframing di sini. Yang jelas itu yang sudah di LP adalah satu, si Udin, Saifuddin Ibrahim, itu LP-nya jelas. Itu LP-nya di Mabes Polri. Pelapornya Kristen, namanya Ibu Pera Rotin Sulu. Setelah dipanggil yang ketiga kali, menghilang, kabur ke luar negeri. Begitu juga si Paujan, LP-nya di Mabes Polri, kabur ke luar negeri. Ayo, siapa Kristen yang berani menampilkan LP-nya yang Anda laporkan Muslim? Tampilkan di sini. LP Kiamat ada. LP Sukatul ada. Siapa yang LP Ratu Entuk sama Bunda Nora? Siapa yang LP? Tampilkan. Dari tadi denger ngoceh aja nggak ada bukti. Ayo, siapa yang LP? Nggak ada juga ya? Oke, selesai, nggak ada. Jadi di sini omong doang. Omdo tanpa data. Lanjut. Oke, Bang Andi, makasih. Begini, siapa teman Kristen ya? Sebenarnya kita bisa membuktikan bahwa Yesus itu tidak gondrong loh. Saya ada data ya. Ini data by data teman-teman ya. Saya bisa dibesarkan ya. Jadi ini by data gitu. Jadi benar juga kata Ratu Entok ini. Ini data ya. Bisa dibesarin host. Nah, di sini ya kita bisa membuktikan bahwa Yesus itu tidak gondrong ya. Di 1 Korintus 11:14. Di sini Paulus mengatakan bahwa bukankah alam sendiri menyatakan kepadamu bahwa apa ini? Kehinaan bagi laki-laki jika ia berambut panjang. Nah, kalau Yesus berambut panjang berarti dia hina. Artinya Yesus itu nggak panjang rambutnya. Kan gitu. Nah oke, kalau Anda mengatakan bahwa Yesus itu panjang rambutnya berarti dia hina. Menurut Paulus. Ini data. Coba Anda baca data ini. Jelas ya? Oke. Siapa tadi teman-teman yang bilang Yesus itu panjang rambutnya? Silakan. Anak rantau, Bang Manulang silakan. Nah, silakan anak rantau. Oke, saya tanggapi sedikit. Gini Bang. Sebenarnya kan itu bukan masalah gambar Yesusnya ya. Ya sama halnya seperti yang saudara bilang, Yesus itu memang nggak bisa digambarkan dengan asli, kan begitu. Tapi di situ yang kena itu kan lambang Kristen, kan itu agama Kristen lah, itu kan lambang salib yang di dada gambar Tuhan Yesus itu, sama lambang hati, lambang kasih, kan begitu. Itu yang sebenarnya yang kena. Lambang hati juga rumah sakit ada, Bang. Lambang hati juga rumah sakit. Biarin aja dulu ngomong, biarin aja Bang Jago. Iya, itu kan jangan ditafsir dulu. Kalau menurut kami itu sebenarnya itulah lambang kasih, kan begitu. Yesus itu kan melambangkan kasih, jadi makanya itu yang kena, bukan masalah itunya. Jadi gini, sebaliknya sama halnya dengan saudara, kalau digambarkan dengan Nabi Muhammad kan saudara tidak terima karena alasannya
Nah, tidak ada yang bisa menggambarkan Nabi, kan begitu kira-kira. Jadi kalau digambarkan, saudara juga akan marah. Karena kan memang kami nggak pernah Sudah. menampilkan gambarnya. Silakan, Yang Bang. menjadi masalah ini adalah tanggung jawab Anda karena gambar Yesus ada di mana-mana. Iya, jadi kalau memang itu dalam Bang Kristen. Sedikit bang, sedikit. Anda tadi membahas masalah salib dan hati. Adakah Ratu Entok membahas salib dan hati di situ? Tidak. Dia Betul. hanya membahas tentang rambut gondrong. Betul. Jadi nggak bisa kena bang. Kecuali kalau Ratu Entok itu membahas ini apa, ini lambang setan ini apa, itu baru dia kena. Tapi Kak Entok nggak membahas itu. Jadi jangan dilarikan ke masalah itu bang. Nggak bisa, nggak kena bang. Makanya gini, Unsur makanya pelecehannya seandainya- bukan di situ bang. Oke. Jadi gini. Jadi kan Nggak gini aja Pak De, kalau memang memenuhi unsur kenapa lu nggak LP sih di polisi? Kenapa lapor di sini? Betul Bang Andi. Ya. Kenapa nggak langsung ke Ini aja lah, kantor kita polisi? tunggu aja lah dulu. Kalau kalian tidak tahu alamat kantor polisi, saya antar, saya dampingi meng LP. Ada yang mau LP ini? Ayo, saya antar, saya dampingi. ya Mau? tahu lah kantor polisi di mana. Ya udah, Kan- kenapa nggak laporin? Ya kan udah Kenapa lapor dilaporin. di media? Nggak akan bisa itu, nggak akan bisa dilaporin pun nggak akan kena itu bang, karena tidak ada di situ pun dia tidak menghina, hanya bilang, masa misalnya saya bilang sama bang cukur, cukur bang cukur, masa kayak gitu menghina, di mana unsur penghinaannya Ya, sih? Ratu Ento lah Pusing yang saya. tahu apa tujuannya kan begitu. Ratu Ento lah yang tahu apa tujuannya. Jadi udah tahu itu ibaratnya. Izin sedikit Bang. Izin sedikit Bang. Saya mau tanya Bang Manulang. Iya. Menurut Anda Yesus itu rambutnya gondrong atau tidak? Kalau masalah rambut saya kurang paham untuk itu. Di tapi- sinilah Berarti Gini, tidak gini, bisa. Bang. Dari segi sedikit, Firman begini, Bang. sedikit bang. Dari Anda itu dulu. Anda menanyakan tentang apa motif, betul ya? Ya. Tadi motif Ratu Entok. Di dalam motif hukum itu tidak bisa dipidana motif. Jarang. Iya, Wak. Nah, Jelas ya. Mensia itu niat. Ada nggak niatnya saat itu? nah itulah perlu diujikan begitu. Nah makanya bang, di sini ya, abang nggak ada gunanya itu. Nggak ada. Iya, iya, nggak apa-apa. bisa. Terus yang kedua, kita harus membuktikan apakah itu benar-benar foto Yesus. Bukan, kan begitu banyak kali foto Yesus. Udah Iya, ngapain iya. kalau misalkan abang ada bukti bahwa itu foto Yesus, legalitas tentang salib itu ada, salib adalah legalitas dari Roma. Lari anak Bawa rantau tuh. lari. Anak rantau lari. Kalau Bawa salib tuh. itu kan udah jelas lambang Kristen itu. Gini. Ini bukan pengadilan, ini bukan sidang pra-peradilan. Jadi tidak, kalau bisa diskusi lintas agama saja, tapi tidak membahas materinya. Ini bukan pengadilan. Kalau ingin menguji ini, LP dulu aja. LP nanti ada gelar perkara oleh polisi, Iya. kemudian ada P21, nanti dibawa ke pengadilan, baru membahas ini. Tapi kalau mau membahas ini di luar daripada kasus hukum, diam dulu, orang lagi ngomong, saya kasih jelasin. Oke, lanjut. Saya tuh kalau ngomong to the point gitu loh. Anda tidak berani LP, tapi Anda mau membahas materi, Anda siapa? Nah, kecuali diskusi lintas agama, tapi jangan melibatkan Ratu Entok sama yang lain. Bahas aja materi itu, tapi di luar daripada Ratu Entoknya gitu loh. Itu ya. Tapi kalau Anda melibatkan Ratu Entok, berarti udah masuk materi persidangan. Anda bukan siapa-siapa. Tapi kalau mau membahas topik ini, ya secara makro, mari kita diskusi. Oke? Jadi bedakan di sini materi Sedikit. persidangan dengan materi diskusi. Lanjut. Sedikit Bang Andi, jadi gini, kenapa kita membahas ini? Karena di media sosial ini Kristen-Kristen itu sedang memblow up ini, seolah-olah Kak Ratu Entok itu betul-betul melakukan penistaan terhadap agama. Nah, di sini kita juga harus mendukung Kak Ratu Entok bahwa apa yang dia lakukan itu tidak ada unsur untuk menista agama Kristen. Tujuannya kita ini mengcounter attack terhadap ini Bang Andi. Kalau kita biarkan, kita cuma diam tidak menanggapi ini, seolah-olah Kak Entok ini betul-betul menista. Di situ Bang Andi. Makanya kita Nggak ada bahas. yang berani LP Pak De, cuma ngomong doang. Nggak ada yang berani laporin polisi, ngomong doang dia. Udah Bang Andi. Ada 6 aliansi itu. Udah ada 6 aliansi. Batak Bersatu dan sebagainya itu melapor ke Polda Sumut. Sudah. Ya. Kemarin mereka kumpul di Polda Sumut. Jadi Betul. begitu betul Bang
Pak ya. Jadi untuk siapa Bunda Ratu Entok, Anda tahu, jika kamu mengatakan Yesus itu rambutnya gondrong, berarti kau menghina Yesus. Kau yang kena kebalik nanti, karena ada data. Jadi teman-teman Kristen ini hati-hati. Jadi kalau Anda mengatakan sesuai apa yang ditampilkan oleh siapa Ratu Entok tadi, bahwa dia berambut gondrong, berarti benar bukan dia, karena di sini kan dikatakan kehinaan bagi laki-laki jika ia berambut gondrong, berambut panjang. Jadi kalau kau mengatakan Yesus itu berambut panjang, kau yang ditangkap nanti polisi karena kau menghina. Lanjut. Jadi kita bicara tadi bukan materi, beberapa unsur, termasuk alat bukti. Alat bukti itu bukan materi. Saya sebutkan satu-satu: keterangan saksi, keterangan ahli, surat petunjuk, keterangan terdakwa. Itu bukan materi, Bang. Ingat ya, teman-teman, supaya berpikir ini nih, oten-oten, main lapor aja gitu kan. Biarkan kita misalkan memang itu kita lakukan pembelaan haknya, membela itu dari Ratu Entok gitu. Motifnya kalau apa? gini, Pak Yan, biarkan dia gitu loh. kalau ini langsung gelar perkara terus dipanggil dia menjadi TSK bisa P21, ya kita juga tuntut LP kita ya masuk. Itu aja, kita harus samakan. Nah Dan itu ya, yang LP kita numpuk loh itu. siap. Assalamualaikum Nah itu aja intinya. Warahmatullahi Bang Handi, sedikit saya ya. Coba dibesarin dulu yang punya saya. Bukan punya saya, maksudnya gambar saya. Yang udah besar. Oke, kemarin saya ngereaction juga Bang Handi. Ini udah masuk ke TV One Bang Handi. Pelaporan si Ratu Entok ini nih. Udah masuk ke TV One, saya bacain boleh? Video seorang selebgram asal Medan, Sumatera Utara, Ratu Entok mendadak viral setelah ia melihat dan menyuruh Yesus untuk mencukur rambut agar tidak menyerupai perempuan. Nah di sini juga ini udah lemah ya, karena Ratu Entok tidak menyebutkan ini Yesus. Suara saya jelas ya? Aksi ini memicu kontroversi di media sosial hingga akhirnya selebgram tersebut dilaporkan ke Polda Sumut oleh seorang warga. Ini oleh seorang warga, tapi kenyataannya LSM ini ya yang melaporkan. Dalam video ini beredar selebgram perempuan itu nampak menunjukkan gambar Tuhan Yesus di ponselnya, lalu mengomentari penampilan dengan menyuruhnya mencukur rambut agar terlihat lebih maskulin. Jangan menyerupai perempuan, ini kata si Ratu Entok ya. Rambut harus dicukur, kau cukur rambutmu biar nampak kayak bapak-bapak. Kalau laki-laki rambutnya cepat, ucap selebgram ini. Dilansir dari detiksumut.com, Jumat tanggal 4 bulan 10, Daniel Simanusong. Nah ini pelapornya Daniel Simanusong, seorang warga Medan, resmi melaporkan selebgram tersebut ke Polda Sumut dengan nomor STTLP garing B garing 1375 garing 10 garing 2024 garing SPKT garing Polda Sumut. Selanjutnya, bentar. Kami melaporkan akun TikTok Ratu Entok atas ucapannya yang menyuruh cukur rambut sambil menunjukkan foto Tuhan Yesus di dalam agama Kristen merupakan sosok sakral, ujar Daniel saat dia membuat laporan. Menurut Daniel, video tersebut dibuat saat selebgram tersebut sedang live di media sosial. Aksinya terekam oleh netizen kemudian membagikannya sehingga viral. Jadi si pelapornya ini adalah Daniel Simanusong. Dia adalah seorang, di sini disebutkan warga, tapi setelah saya telusur ternyata dia seorang ketua LSM dari yang tadi disebutkan. Saya nggak mau menyebutkan LSM apa karena pasti akan kena delik juga. Begitu Bang Handi. Ini udah masuk ke berita TV One. Lanjut. Ya saya paham. Ya semoga saja sih sampai bisa gelar perkara gitu ya. Nah, insya Allah ada pendampingan hukum. Nah, tapi juga harus adil nih. Harus adil polda-polda yang lain. LP Kiamat jangan dikubur. Untuk di Polda Jawa Timur juga LP Sokkatul jangan dikubur. Itu lebih parah hujatannya kepada Nabi kami, kepada agama Islam. Kedua juga Mabes Polri
Ya kalau ini jalan ya, ya kami himbau kembali untuk mengembalikan si Udin dan si Paujong yang telah menista agama Islam bertanggung jawab. Gitu aja gitu loh. Jadi harus kerja keras kepada pihak kepolisian. Ya Polda Sumut ya monggo, karena Kapolda sekarang beliau adalah Pak Andi Rian, berasal dari Sulawesi Selatan. Ya semangati aja Kapoldanya untuk memantau anak buahnya, terutama di Skrimsus begitu. Nah begitu juga di Skrimsus Polda Metro Jaya, LP kami juga udah masuk untuk kiamat. Kita bongkar-bongkaran aja. Ya terutama yang sudah DPO itu ya si Udin. Ya ada kan sama Sopi Katul Bang Andi, sama Sopi Katul ya, yang itu kan saya udah sebut tadi udah di LP juga. Di Polda 15 Polri tadinya baru dilimpahkan ke Polda Jawa Timur gitu. Sebenarnya gini loh Bang Andi. Ya, orang Kristen itu kenapa nggak mau melaporkan yang sudah jelas-jelas kalau dilaporkan itu masuk. Si lo gila itu menginjak Bible itu laporkan tuh langsung masuk itu. Ini Kak Ratu Entok yang sangat lemah sekali unsur pidananya mau dilaporkan cari kerjaan. Kalau mau melaporkan itu si lo gila itu loh, laporkan itu menginjak Bible sah masuk, saya jamin masuk. Bahkan kita dukung itu karena itu unsurnya jelas, ya kan? Kenapa cari masalah yang nggak jelas gitu loh. Nah ini saya ini mendapat sebuah artikel dari seorang pendeta dari Amerika, Rudolf, ya dia mengatakan apa di situ dikatakan. Lalu apa yang harus kita katakan tentang lukisan Kristus? Pertama-tama harus dikatakan bahwa bahwa kita tidak memiliki data apapun yang menjadi dasar untuk membuat gambaran bergambar. Kita tidak memiliki deskripsi tentang ciri-ciri fisiknya yang akan memungkinkan bahkan seniman yang paling ulung untuk menyadari seniman paling ulung membuat potret perkiraan. Mengingat pengaruh yang mendalam yang diberikan oleh sebuah lukisan, terutama pada pikiran orang-orang muda, kita harus menyadari bahwa yang terlibat dalam penggambaran yang tidak memiliki dasar, penggambaran yang merupakan ciptaan imajinasi murni, mungkin ada baiknya untuk menunjukkan kebodohan dengan bertanya, apa reaksi seorang murid yang benar-benar telah melihat Tuhan pada hari-hari kehidupannya terhadap sebuah lukisan yang merupakan hasil imajinasi dari orang yang belum pernah melihat juru selamat. Kita dapat dengan mudah mendeteksi apa yang akan menjadi penolaannya. Nah kan jelas toh, ini pendeta sendiri ini yang ngomong ini, bahkan di ini ya di poin keduanya itu bahkan tidak boleh menggambar ini ya. Kedua ya, Kristus pada prinsipnya merupakan pelanggaran terhadap perintah kedua. Apa sih ini orang nih? Turunin dong, nggak punya etika nih, turunin. Bisa nggak diturunin ini? Ya host, kasih moderator dong kita. Coba ini lonte dinaikinnya apa kayak gitu? Ya. Jadi jelas sekali bahwa sebuah gambar Kristus jika memiliki tujuan yang bermanfaat harus membangkitkan beberapa pikiran atau perasaan tentang dia, dan mengingat siapa dia, pikiran atau perasaan ini akan menjadi penyembahan. Nah itu dia. Oke. Bang izin dulu Bang, mau turun dulu Bang ya. Ya. Gini Pak Dek, sebelum Ratu Entok dipanggil oleh pihak kepolisian nggak mau blunder, nggak mau salah di dalam hal ini karena ini menyangkut agama ya, pasti akan terjadi perang. Oke, kepolisian sebelum memanggil Ratu Entok pasti akan memanggil ahli agama dulu dari pihak sana, yaitu pendeta. Benar nggak yang ditunjukkan oleh si Ratu Entok ini Tuhan Yesus? Pasti akan seperti itu. Kepolisian nanya ke pendeta, kalau misalkan pendeta membuktikan itu benar Yesus, itu blunder bagi Kristen. Karena apa? Terpapar banyak wajah Yesus di gereja-gereja dan berbeda-beda rupanya, dan gak mungkin pendeta bisa menunjukkan itu peak real 100% Yesus, gak mungkin, nggak bisa. Ini udah lemah, ini nggak bakal bisa jangankan di penjara ya, dipanggil ke kepolisian aja ini Ratu Entok nggak bakal bisa.
Nggak bakal. Data pembandingnya nggak ada. Nggak ada. Nggak ada data pembanding. Kecuali di dalam Bible ada ciri-cirinya diterangkan, oke. Kan nggak ada di Bible, rambutnya keriting, matanya biru, ya kan, bibirnya seksi, masalahnya kan nggak ada. Nggak ada di Bible. Jadi memang lemah sekali. Kalau mau melaporkan ini lemah. Cari kerjaan aja. Nah, saya punya solusi. Kalau ingin melaporkan supaya dia pasti masuk penjara, laporin si lo gila itu yang pernah ngemis pakai kostum Yesus. Nah, itu laporin tuh. Pasti masuk, saya jamin masuk itu ya. Biar nggak habis tenaga, habis waktu ngelaporin. Kalau nggak ditanggapin kan habis tenaga, habis waktu. Ya kan? Nah, laporin tuh si lo gila itu pasti masuk tuh. Yang telah menginjak Bible tuh. Nah, itu keren itu. Sudah nyata ya. Nyata. Nah, kalau itu jangankan 10 orang, nggak usah pakai pengacara, itu mah sepotong orang juga yang melaporkan itu pasti diterima. Itu penginjakan kitab suci itu. Itu kalau ngelaporin Ratu Entok itu habis waktu, habis tenaga. Lemah, unsur pidananya itu sangat lemah. Ada, cuma lemah. Kan dia itu kebingungan nanti buktikan ini Yesus asli, udah dari situ aja udah kelimpungan. Mau sehebat apapun pengacaranya, buktikan ini wajah Yesus, selesai udah, nggak bisa apa-apa udah. Nah, makanya tadi saya sarankan laporin tuh si lo gila itu, laporin pasti masuk. Kalau mau galang donasi saya sumbang nanti. Baik itu Pak De, ini awal untuk pembuktian bahwa Yesus itu juga bukan Tuhan kan. Kalau kemudian saya baca dari artikelnya Kristen Indonesia, ternyata salib itu bukanlah simbol Kristen tapi simbol agama kuno. Jangan membahas itu bro, kita jangan intern itu. Itu si Eci, silakan Eci dari Kristen. Tapi izin, saya setuju dengan Pak De. Kenapa ada seorang mengaku Muslim namanya Topik, jelas-jelas itu ya dia injak kitab suci Kristen begitu. Kami sebagai Muslim sebenarnya mendorong untuk dilaporkan. Kenapa ini nggak dilaporkan? Malah dianggap teman. Mereka bersatu di sana. Saya tanya beberapa, menurut mereka kami bukan tukang lapor. Ya mereka malah satu room sama mereka. Kok bisa ya begitu ya? Tadi sisi lain yang tidak memenuhi unsur gitu ya, masih abu-abu dilaporkan. Mestinya ini harga diri gitu loh. Kami mendorong juga ya kepada teman-teman Kristen, ya ini juga masuk delik pidana, bagus banget itu, menginjak kitab suci orang lain. Kami umat Islam tidak setuju dengan tindakan seorang Muslim yang namanya Topik, si logika ini yang menginjak kitab suci Anda. Makanya kita dalam diskusi itu di room-room Muslim itu ya nggak boleh monolog. Kecuali ada Kristen kita diskusi. Monolog itu ya memang riskan terhadap penistaan agama sih kalau monolog, karena tidak ada hak jawab. Kira-kira begitu dari saya. Lanjut. Ya Eci. Halo Eci. Kakak Eci. Ya silakan Kakak Eci. Ya selamat siang Kakak. Selamat siang Kak semuanya. Ya silakan kakakku. Kalian lebih fokusnya ke si Ratu Entok yang menunjukkan gambar Tuhan Yesus itu kan. Sementara kan sebelumnya jauh sebelum itu viral, dia sudah sering mengolok-olok agama lain. Nah, kalau begitu itu yang dilaporin, Kak. Ini di sini saya bersikap netral. Bentar Kak ya. Bentar. Saya di sini bersikap netral nih ya. Saya itu berbicara sikap netral ya, bahwa apa yang dikasuskan saat ini itu sangat lemah. Kalau memang itu ada kasus yang lebih hebat, itu aja yang dilaporin. Makanya tadi saya menunjukkan kasus yang jelas-jelas itu masuk kalau dilaporkan. Siapa si Topik itu menginjak Bible. Oh, itu saya dukung itu. Ya. Nah ini kalau ini dilaporin cuma ngabisin waktu, Kak. Terserah lah mau gimana, yang penting kan sudah banyak yang lapor, mau gimana pun nanti. Itu enggak, ya terserah, nggak apa-apa, cuma menghabisin waktu, nggak ada gunanya itu.
Iya, terus ngapain harus live gini komen-komen? Ya gini mbak, jangan sampai ini mbak, jangan sampai blunder. Bila perlu datangkan semua pengacara yang ada di Indonesia ini untuk melaporkan Ratu Entok. Saya dukung mbak, saya dukung bila perlu nih paling penting turunkan Yesus, buktikan Yesus itu bukan kau, bukan. Jangan gitu, itu mbak. Jangan ditambahin. Enggak apa-apa, ini Kristen bang Andi, ini kita diskusi, ini Kristen, kita nggak mau nolong. Mbak Eci gitu aja, kalau dilaporin aja nggak apa-apa. Iya, ada tambahan lagi. Sama mereka nggak ada istilah buang-buang waktu, mau buang-buang ini. Ya mereka nanti yang cari buktinya yang lebih. Iya. Ya nggak apa-apa mbak. Sama mereka nggak usah kita live-live gini, banyak lagi yang Loh, kenapa nggak boleh sementara dari pihak Kristen memblow up ini? Tentu kita sebagai Muslim memberi dukungan kepada Kak Entok. Kenapa Anda melarang? Emang Anda siapa melarang? Kita sedang menggali kebenarannya di sini, Kak. Bahkan di dalam kitab Anda sendiri menghina Yesus. Di dalam 1 Korintus 14, 1 Korintus 11 ayat 14, bukankah alam sendiri telah menyatakan sungguh kehinaan bagi lelaki yang berambut gondrong? Menghina Yesus enggak? Kau baca cuma satu ayat. Kau baca baik-baik, kau udah baca ayatnya. Mau kayak mana selanjutnya, apa itu kayak mana ayat itu? Kau baca dulu semua. Di ayat selanjutnya bercerita tentang wanita yang berambut gondrong itu suatu kemuliaan karena itu merupakan tudung. Sama si Ratu Ento, apa kali rupanya kau bikin sama si Ratu Ento itu? Biar urusan orang itu di sana, kan dia lapor. Kenapa kau melarang sementara di Kristen pada memblow up itu? Tapi kau bikin panas, berarti kau sama. Biarin aja. Kenapa? Ada tadi yang ngomong, kau bilang sekarang begini, di Kristen pada memblow up ini seolah-olah Ratu Entok itu melakukan penistaan, padahal tidak, itu sangat lemah. Maka dari itu supaya orang Kristen ini jangan memblow up, kita juga harus memblow up. Kita perang di sini, ayo perang argumen. Anda nggak boleh melarang kita. Emang Anda siapa melarang kita? Apaan? Itu lemah. Udah cukup. Mbak, izin mbak. Itu mbak dengerin dulu mbak. Mbak cukup mbak. Ini kan praduga tak bersalah masih berlaku. Yang mesti mbak dengerin dulu sebelum selesai. Yang mestinya mbak ini juga suarakan ya bahwa si Udin sama si Pojong itu menjadi DPO. Kenapa nggak ada Kristen menyuarakan untuk bertanggung jawab? Kenapa nggak ada Kristen nggak menyuarakan itu? Banyak loh, banyak bang yang udah melakukan oleh Kristen, kok nggak banyak? Sampai turun dari Jakarta turun semua ke Medan, banyak loh melaporkan. Sekarang justru saya lihat ya Kristen ini bahkan pendeta menemui mereka untuk ngopi bareng, nggak ada yang mengedukasi buat kembali bertanggung jawab. Bahkan salah satu DPO itu menjadi pengurus yayasan yang ada di Republik ini. Si Udin bahkan dijadiin tokoh padahal dia adalah DPO musuh negara. Kenapa nggak ada yang membahas ini coba? Ayo. Aduh. Itu naikin Ratu Entoknya, naikin di bawah tuh. Ibu Ecis, pendapat Anda mengenai DPO si Udin sama si Pojong ini sebaiknya diapain, Bu? Pendapat Anda seperti apa? Pasti nggak berpendapat. Pasti nggak, diem kan? Diem kan? Kalau ngomong sama kalian nggak ada sebenarnya, makanya kan. Ya sama dengan kalian pun sama itu loh. Sekarang saya nanya nih Enci, Anda melarang Enci sebentar. Anda melarang kami untuk tidak bicara di sini. Kami diam. Bentar, dengerin dulu. Anda bicara tentang Anda nggak boleh katanya bicara di sini. Pasal berapa yang melarang kami bicara di sini? Nggak boleh bicara di sini. Kami nggak bisa, mau melapor kami nggak bisa. Kau bilang dengan alasan lemah. Udah gini aja, kasih kesaksian ke Ratu Satu Entok aja ngomong lah, satu aja. Cis, nggak ada yang melarang Anda bicara, nggak ada yang melarang Anda melapor. Lapor aja apa? Justru kami menambahkan data. Sekalian laporkan si logika itu, si topik. Benar-benar itu menginjak-injak harga diri Anda itu. Ini malah kami tambahkan pasal, tambahkan data. Meminta data ada, masih ada videonya kok menginjak label Anda begitu. Laporin aja nggak apa-apa, Ratu Entok siap. Pendampingan hukum ada kok. Aneh Bang Andi, orang Kristen rame-rame memblow up masalah ini. Ketika kita membahas masalah ini juga artinya membalas, kepanasan dia. Otaknya taruh di mana? Memang mental penjajah ini diwariskan kepada kalian. Kalian mau menekan kami gitu. Minoritas saja mau menekan, apalagi kalau kalian mayoritas.
Nah, tengok, semua media memblok masalah ini. Tentu kita sebagai saudara Muslim, Kak Ratu Entok, kita harus memberi spirit, memberi semangat kepada dia bahwa yang dia lakukan tidak ada sangat minim unsur pidananya, bukan tidak ada ya. Ya ini saya ngomong aja ini ada unsur pidana ini. Tetapi apakah bisa dipidanakan? Oh tidak, kenapa? Sangat lemah. Ini saya ngomong ada unsur pidananya loh, ada deliknya loh, jangan salah. Ada deliknya ini. Tetapi apakah itu menguatkan untuk dilaporkan? Nah itu yang jadi masalah, sama seperti yang dilakukan Kak Entok. Apakah itu ada deliknya? Ada. Unsur pidananya ada, tetapi sangat lemah dan tidak memenuhi unsur. Itu dia. Oke, kalau gitu Pak De, kita sambut dulu Ratu Entoknya. Ini kan ada orangnya. Kita mau dengerin langsung apa sih yang pernah dilakukan. Silakan Mbak. Apa sih? Waktu itu Anda ngapain, terus waktu itu Anda ngapain, terus dalam tujuannya apa? Silakan Mbak. Dibuka mic-nya Mbak. Ya, klarifikasi aja Mbak Ratu. Sebelum Kak Entok buka, Bang Andi, apa yang kita lakukan ini bisa dilaporin polisi enggak Bang Andi? Ya enggak ada lah. Bisa. Bisa atau Bang. tidaknya bisa jawabnya. Cuman Bisa. masuk atau tidak gitu loh. Masuk atau tidak itu aja sama seperti yang dilakukan Kak Entok. Bisa dilaporin polisi? Bisa. Tapi apakah bisa masuk? Lemah. Sama seperti yang saya lakukan ini, bisa nggak saya dilaporin polisi? Bisa. Tapi lemah gitu Bang Andi ya. Kalau semua Gitu serba, loh, kawan-kawan. kalau pendapatnya semua serba bisa ya, kan kalau di Polda Metro, di Polda ya, itu kan ada ke penyidik pendamping dulu, dipelajari dulu apa yang Anda ingin laporkan, materinya apa, seperti apa, alat buktinya, kemudian penyidik pendamping itu memasukkan ke dalam. Habis itu kemudian kalau memenuhi unsur ya naik ke atas ke bagian tertentu ya. Di sini ada di BAP, nanti ada ke panggilan pertama, panggilan kedua. Jadi pelapor itu dipanggil 2-3 kali, kemudian gelar perkara ya, baru di apakah TSK atau enggak, kan masih panjang sebenarnya. Tapi di dalam proses ini masih praduga tidak bersalah. Jadi Ratu Entok nggak usah panik, santai aja ya. Indonesia negara hukum ya, hadapi saja, nggak ada masalah itu. Dibanding mereka coba, udah jelas kok DPO si Udin, si Paujon gitu, malah mereka jadiin teman. Tidak ada satupun Kristen, saya belum pernah mendengarkan Kristen bereaksi menghimbau si Udin kembali bertanggung jawab, menghimbau si Paujon kembali bertanggung jawab. Apa mereka ngerti hukum? Malah mereka mendatanginya, termasuk pendeta NDM mendatangi si Paujon untuk podcast berdua. Ini kecintaan Anda terhadap hukum di Republik ini mana? Malah dijadiin satu bapak yayasan itu si Paujon itu, penista agama yang kabur gitu. Ini mana keseimbangannya dalam menghadapi hukum? Kalau temannya sendiri yang berbuat dicuekin, kayak Ratu Entok baru begini diramein gitu. Satu lagi tuh, banyak kan kasus-kasus seperti itu. Kenapa nggak dilaporkan? Yang tadi itu diulang-ulang lagi, si lo gila itu, si Topik, parah itu, injak kitab suci orang lain. Ini nggak dilaporin juga. Tapi Kak Ratu nggak usah khawatir, hadapi aja. Anda butuh pengacara, insya Allah kami dampingi lah. Banyak kok yang bisa mendampingi di sana ya. Santai-santai. Izin. Bang Andi, tolong hubungi Opung Rambi nanti ya untuk dampingi ini Kak Ratu Entok ya. Oke. Sebentar, ini boiler kalau Muslim saya izin turunkan ya. Boiler tolong buka mute-nya biar kita naikkan Kristen biar jangan monolog. Boiler, agama apa Bang? Selamat siang. Selamat siang. Oh kakak, iya, kakak agama apa kak? Kalau usah disalamin, ini topinya nanti meleset. Saya juga dengar katanya Mbak Nora juga dilaporkan, apa benar? Yang kayak gitu. katanya target. Ini si Aka saya dengar, apa benar Mbak Nora juga dilaporkan? Iya, benar Bang Andi. Target. Iya, Ya, ini benar, nanti, akan dilaporkan, Ratu Entok bisa menjelaskan karena kebetulan itu juga dibicarakan juga sama Ratu Entok.
waktu datang apa itu. Kak Boiler Kristen apa Islam? Biar tahu saya dulu, cepat dijawab. Aduh, lama banget jawabnya. Oh Islam, ya udah. Kak Ratu silakan buka mute Kak Ratu. Kak Ratu buka mute Kak Ratu. Assalamualaikum. Ya silakan. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mbak, sebenarnya waktu Anda membuat video itu live kah, terus sama siapa, tujuannya apa, dan apakah memang Anda mengetahui dan seterusnya? Silakan. Nah, ini buat saudara setauhid Entok, yang pastinya Entok nggak bisa dulu memberikan klarifikasi apa aja, apapun, karena memang sudah ada masuk ranah hukum. Nanti polisi jadi marah sama Entok. Nah, kalau semalam Entok minta maaf, gitu kan, itu memang belum ada LP. Nah, ternyata sudah minta maaf pun kan di LP tuh. Nah, setelah masuk LP, Entok itu nggak boleh ngomong apapun tentang permasalahan ini di luar polisi nanti yang nanya. Nanti takutnya digoreng lagi, terjadilah seolah-olah memang Entok ini yang gila lah, stres lah, sebentar ini, sebentar itu, gitu. Jadi Entok hanya bisa menjawab di luar permasalahan hukum. Yaitu apa itu, Ratu? Entok hanya bilang sama seluruh rakyat Indonesia, ya, seluruh rakyat Indonesia, bahwa Entok itu tidak ada menghina. Satu. Baru kedua, khusus untuk Muslim, seandainya pun kalian menganggap Entok dengan menengok video Entok yang digoreng itu, yang digiring opininya itu seolah-olah menghina, kalau memang kamu Muslim, sebenar-benarnya Muslim, setidaknya tidak membela saya, tapi jangan menghujat saya. Karena seburuk-buruknya Ratu Entok, saya adalah Muslim, yang mana terlahir dari rahim yang Muslim, dan tidak pernah murtad sekalipun. Nah, jadi salah-salahnya saya adalah saudara setauhid. Nah, kalau yang lain ya hanya sekedar slogan mungkin kan, begitu kan, bahwa kita beginilah, begitulah kan gitu. Tapi kalau seiman itu yang paling benar-benar saudara. Jadi kalau nggak mau membantu saya, nggak perlu saya nggak apa-apa. Tapi saya jangan dihujat, karena berarti kamu tidak mencintai Islam. Kedua, saya cuma ingatkan, kalau orang Muslim menghujat Entok dengan alibi saya itu tidak Bhinneka Tunggal Ika, kamu harus lihat, buka mata. Saya menghina yang mana? Tapi kalian sudah tuduh menghina. Tapi setiap hari Allah Subhanahu wa Ta'ala bersama dengan Rasulullah dan agama Islam itu dicaci, dihina, dihujat sama orang-orang yang tidak bertanggung jawab. Di mana muka Muslim? Di mana otak Muslim? Di mana mata Muslim? Gitu. Jadi jangan kalian bilang Entok ini menghina agama orang. Nah, coba lihat agama kamu sekarang dicemanakan di negara ini, gitu. Makanya duduknya baik-baik di TikTok ini, lihat siapa yang menghina Ratu Entok, kah seimanmu atau lawan dari imanmu. Begitu saja, itu aja pesan Entok, Bang. Kalau membahas masalah hukum dari permasalahan LP Entok ini, Entok nggak berani, nanti polisi jadi marah sama Entok. Nah, tapi itulah. Kalau karena Entok sedih nih, banyak Islam ini video Entok, ya kan, bilang kan Entok ABCD, ya kan. Entok berpikir gini, aduh Tuhan, kamu nggak tahu Allah Subhanahu wa Ta'ala itu, ya kan, Nabi kita itu seperti apa di beranda, dihina mereka setiap hari. Di luar beranda Entok itu dihina itu kayak mana, ya kan. Nah, makanya Entok matikan kolom komentar, karena jatuhnya udah lari ke Nabi, ke Allah. Sementara Entok tidak ada menghina Tuhan manapun, Nabi manapun. Entok seperti yang digiring saja. Itu pun kalau ya, tapi sudah, itu nggak bisa Entok bahas, nanti jadinya pembelaan lagi kan, nanti polisi marah. Jadi nanti Entok harapkan yang paling terbesar dari seluruh Muslim, khususnya API, ya, MUI, itu nanti malam kita rapatkan lagi segala macam. Nah, Entok minta ayo turun, dampingin Entok nanti kalau memang Polda memanggil Entok, gitu. Karena itulah bukti bahwa memang Muslim itu tidak membenarkan adanya seperti ini, gitu. Kalau hanya di medsos, Entok sudah berterima kasih, ya. Ini juga cukup sangat luar biasa dengan ada room seperti ini. Tapi bukti yang betul-betul valid adalah, maaf kata gini, Bang, kalau tuduhan itu mereka bisa beramai-ramai, kenapa kita yang valid tidak bisa beramai-ramai, gitu. Jadi kalau memang Muslim yang sejati, lepas dari saya manusia busuk, ya kan, tunjukkan dong. Masa terima seiman yang hanya mau bilang yang belum jelas juga duduk perkaranya sudah difitnah segini-gininya, itu aja. Oke, saya tambahin sedikit, Bang Hadi, sebentar Bang Hadi. Buktikan bahwa Entok itu adalah warga negara Indonesia yang baik, yang mentaati hukum, waktu saat dipanggil datang, karena tidak merasa bersalah, begitu, ataupun merasa bersalah ataupun apapun itu.
Jangan seperti si Kiamat Victoria Alda. Kalau dia merasa bersalah, merasa tidak salah, dia datangin panggilan pertama, panggilan kedua, panggilan tiga. Kenapa dia nggak datang? Karena dia bukan warga negara Indonesia yang baik, taat hukum. Lanjut Bang Andi. Iya, menanggapi yang apa tadi tuh Ratu yang ditanyakan Bang Handi yang soal Ada Banyuma di bawah, naikin dong. Ada Banyuma di bawah, naik. Nggak bisa naik. Gini ya, bukan supaya Muslim dan kalau FPI segala macam MUI sudah kita kondisikan, insya Allah mereka turun. Nah, tapi kalau maksudnya gini ya, kalau kali ini maksudnya bukan entok berarti kalian harus bela entok, tidak. Tapi gini, coba pakai logika semua Muslim. Kalau entok, maaf kata, kalian biarkan, percayalah, tidak akan ada lagi ada apologet. Apologet Muslim itu akan tidak bisa lagi ngomong apapun. Nanti mereka pasti seolah-olah sekarang kan begini loh, polisi itu begini karena mereka FOMO kan gitu kan, rame tuh. Jadi tuh nanti besok digitukan lagi Nora, karena Nora terus terang Nora itu target kedua setelah entok. Jadi kalau entok memang kalian bebas, kalian lepaskan ya, Nora akan masuk gitu. Karena kalau entok saja yang segini-gininya bisa dibilang tidak tapi ternyata masuk, ya apalagi Nora gitu. Jadi jangan sampai deh Muslim itu membiarkan entok, karena bukan, coba pikirkan aja lah gitu, apa siap muslim-muslim yang lain menjadi korban juga gitu. Itu aja sih dari entok. Tapi sanggup kan menghadapi proses ini semua. Semangat ya. Insya Allah kami membantu semaksimal mungkin yang kami bisa bantu. Itu aja. Jadi jangan kabur kayak yang lain, jangan kayak si Udin jadi DPO, jangan kayak si Paujan DPO. Hadapi dengan proses hukum aja. Jadi jangan usah panik, ya ngomong apa adanya kalau dipanggil penyidik. Kalau entok pasti datang Bang kalau dipanggil, karena Ratu Entok ini kan alhamdulillah rahmat Allah punya nama di Medan. Jadi percuma berondok di kolong semut pun polisi tetap tahu. Tapi memang kenapa polisi itu sampai sekarang belum panggil, karena mereka tahu Entok itu kooperatif, ya kalau diundang pasti datang gitu. Dan bukti memang Entok itu tidak bersalah, Entok memang harus hadapi, dan Entok akan berkata yang sejujur-jujurnya, ya kan? Supaya juga disaksikan orang bahwa di sini memang tidak ada menghina. Nah, jadi di sini juga Entok harus bilang sama umat Muslim, ayo kemon. Jadi kapan nanti surat itu datang sama Entok, seperti yang Entok mohonkan sama semuanya, ya kita harus turun gitu. Buktikan bahwa memang, tapi terserah nanti kok dari apologet mau membuktikan bahwa datanya begini, itu kan nggak ranah Entok kan. Tapi tunjukkan gitu bahwa memang Muslim itu tidak seperti yang dituduhkan, itu aja. Bang Zuma nggak ada Bang Andi. Ya saya udah selesai. Jadi ya intinya semangat hadapi proses hukum. Sekali lagi saya ulang, jangan tiru yang DPO itu. Jangan sampai tidak bertanggung jawab, kabur ke luar negeri. Hadapi proses hukum. Itu aja ya Mbak ya. Soalnya kami ada di belakang ini semua. Ayo. Siap. Ya kita nanti malam juga Entok akan koordinasi sama MUI Sesumut supaya dampingin Entok gitu Bang. Bang Zuma kena banned itu akunnya, hanya bisa typing di bawah. Saya nangkap narasi dikit ya, saya nangkap narasi dari Mbak Entok ya. Kristen bisa melakukan hal seperti ini, melapor kepada apologet Muslim atau kepada selegram Muslim. Kenapa Muslim gak bisa melapor? Nah, kita harus ada timbal balik dong. Ratu Entok aja dilaporin, kenapa mereka nggak dilaporin sama kita? Apa kendalanya? Kan gitu ya Ratu Entok. Nah, ya betul Bang. Jadi nanti kalau case Entok ini selesai, kita ya bukan Entok manas-manasin, tapi ayo kemon gitu. Betul, setuju saya Mbak, setuju. Kita juga punya data untuk menunjukkan sama dunia khususnya di ini kan, di Medan dan sekitarnya, siapa sebenarnya menghina gitu. Kalau Ratu Entok menghinanya di mana? Tapi kalau yang lain tunjukkan memang sehina-hinanya kita dibuat gitu. Jadi kita pasti salah satu yang jadi pelapornya juga. Kalau memang Entok mereka tetap berkeras menyatakan Entok menghina. Tapi kalau memang mau damai, siapa yang tidak mau damai gitu. Tapi yang penting jangan hujat Entok, gitu aja sih. Ya, lapor balik Mbak, lapor balik. Yang menghina Muslim Islam juga, lapor balik juga nanti. Iya siap. Jadi sambil dipanggil nanti bawa juga bukti, saya juga mau melapor. Iya, Entok sudah kirim semua data-datanya Bang untuk kut balik itu. Cuman Entok mengutamakan RJ dulu ya kan, perdamaian dulu gitu. Karena kan dari awal Entok minta maaf kan seharusnya mereka itu sudah menengok ini dong gitu.
bahwa Ratu Entok itu sudah merendahkan diri serendah-rendahnya sampai ke lumpur lapindo kan, bahwa Entok itu sudah mengaku bersalah gitu. Tapi giringan opini itu udah terlanjur FOMO Bang gitu. Jadi apalah daya Entok gitu. Makanya ayo Muslim, mana ini Muslim gitu. Ternyata Entok semalam cek itu sama ketua kan, itu EPI masih ada, EPI masih ada. Jadi tinggal gerak saja Bang. Nggak usah menyebut itu. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Saudara-saudara muslim. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini saya di sini sengaja saya naik, saya tegaskan kawan-kawan. Di PT-PT itu banyak juga saudara-saudara kita yang muslim yang tanpa ilmu menyerang sesama muslim. Itu yang saya sangat tegaskan kawan-kawan. Makanya saya naik di sini. Mohon kawan-kawan, saudara-saudara yang muslim, kita himbau yang komen-komen di PT-PT yang menghujat, yang mencaci saudara kami Entok. Saya udah jumpa sama adik saya ini, Ratu Entok, adik saya. Udah jumpa kami kemarin. Ya, ini Mbak Ratu kan nanti mau ke MUI Sumut ya Mbak Ratu ya. Mas ngomongnya belum selesai, biar dulu Mas. Ya, saudara-saudara yang muslim di PT-PT itu banyak menghujat kita sesama muslim. Tolong diingatkan itu. Apa visi mereka, saudara-saudara kita yang muslim, menghujat Ratu Entok? Entok ini adalah saudara kita muslim. Dia baru hijrah, kembali ke jalan yang lurus, jalan yang diridhoi Allah, jalan yang lurus. Dia mendirikan sholat. Dia udah hijrah saudara-saudaraku. Dia nggak sekalian apa yang mereka bayangkan di luar sana kawan-kawan. Dia sholat di depan mata saya sendiri, dia sholat kawan-kawanku. Tapi kenapa saudara-saudara kita yang muslim menghujat beliau, mencaci maki dengan alasan toleransi? Sementara di Kristen sana, bom-bom, Agatha, Edis, Mikana, mereka menghujat-hujat. Safikatul, memijak Al-Quran, itu banyak. Mereka diam aja yang muslim-muslim itu, dengan hinaan cacian. Itu yang saya sangat sesalkan. Mereka bisa berbuat apa, nggak berbuat apa-apa, malah menyerang sesama muslim. Padahal lo digamblang, udah jelas dikatakan di Al-Quran, haram hukumnya harta, darah, dan kehormatan sesama Islam. Haram hukumnya. Itu ada dalilnya, ada di Al-Quran. Di Al-Quran ada itu jelas saudara-saudaraku. Untuk saudara-saudara yang muslim, yang munafik-munafik mau menyerang sesama muslim, tolong dihentikan saudara-saudaraku. Saya himbau saudara-saudaraku muslim, jangan menyerang sesama muslim. Dan satu hal lagi yang mau saya sampaikan, kalau masalah penistaan atau begitu atau begini, pendeta Getbet lo main dong, menghina, menistakan, sampai sekarang tidak masuk penjara. Setahu saya dia tidak masuk penjara. Kalau memang mau saudara kami untuk mau dipenjarakan, seluruh orang-orang Kristen yang komen-komen di PT-PT, di itu Nadia Situmorang itu, dan komen-komen orang-orang Kristen yang menghina Rasulullah, menghina Islam, itu saya himbau kepada kepolisian, Kapolri, para Kapolda seluruh Indonesia ini harus ditindak semua. Jangan berat sebelah, karena 90% orang-orang Kristen yang ada di TikTok ini menista Islam, menghujat Allah, menghina Rasulullah, menghina iman-iman Islam. Tangkap semua itu. Mau yang komentar, mau yang buat PT-PT itu, semua gulung. Jangan satu orang, rata itu bikin. Dan kedua, Said Puidin Ibrahim itu pun pulangkan, Paul Zhang pun pulangkan kemari. Semua orang-orang yang menistakan Islam itu dikurung semua. Kalau memang tidak mau terjadi perperangan di negeri ini, kami sebagai muslim tidak akan pernah gentar. Saya rela mati demi membela agama saya. Saya rela mati. Saya katakan itu, supaya tidak terjadi perperangan, hentikanlah pidana-pidana itu, hentikanlah. Apabila tidak mau terjadi kekacauan di negeri ini. Dan tangkap pendeta Lebet Hubaindung itu, tangkap pendeta-pendeta itu. Itu yang memang udah jelas-jelas. Tuan logika yang memang minister itu udah jelas. Oke, dilanjut saudara-saudara muslim. Iya. Saya izin ya Bang Zuma mau naik, saya izin Mas saya izin turunkan ya Mas.
Oke, terima kasih Mas. Masya Allah. Assalamualaikum. Ya, tangkap pendeta Gilbert itu, tangkap, kurung itu. Iya, iya bang, iya bang. Oke. Siap bang. Semangat kali abang ini, teman pula itu, woi keren abang. Orang mana itu? Orang Batak itu kan? Orang Medan pula itu rupanya. Makanya orang Medan ini walaupun Muslim jangan disenggol dong. Orang Sunda juga jangan disenggol sama. Assalamualaikum guruku. Medan dia Nora. Oh iya oke. Masya Allah. Assalamualaikum Bang Juma. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ada yang melaporkan alat, kenapa gajahnya nggak dilapor? Yang masa yang kecil-kecil yang hanya lihat foto kayak gini, ya kan memang dia gondrong. Gimana ceritanya? Gondrong, pinjam pisau cukur bulu paha. Apa yang mau dilapor? Woi, apa yang dilapor? Kalau dilaporkan ya saudara kita ini berarti mereka pengecut. Harusnya yang dilaporkan itu yang besar-besar gaungnya. Masa yang kecil-kecil kayak gitu baru orang perlihatkan foto aja suruh gunting rambut mau dilaporin. Ya, cemen lu bro, cemen. Laporkan yang nantang seluruh pendeta untuk berdebat. Itu baru hebat. Nah, yang dilaporin yang kayak gitu-gitu cuma diperlihatkan foto, memalukan. Kalau kalian punya wajah, dengarkan ya, kalau kalian punya wajah, punya harga diri, malu digituin Tuhan kalian, ya harusnya yang menginjak Bibelmu itu yang kau lapor. Betul. Orang cuma lihat foto, potong rambutmu, potong rambutmu, jangan kayak perempuan, potong rambutmu, dilaporin. Sementara ada yang jelas-jelas menggunakan seragamnya Tuhanmu, joget-joget, kau malah berkongko. Di mana otakmu? Mending habis jangan cebok, colek, gitu. Orang berkata, potong rambutmu. Dia cuma bicara sama foto pun, kamu luka. Kamu luka. Tuhanmu diludahin, ditampar, ditelanjangin, ditombak, digantung di pohon, kalian malah jilat pantatnya. Kamu nggak sadar Tuhanmu itu digituin? Kamu nggak anggap itu penistaan, malah pahlawan? Bodohnya. Baru-baru ada misionaris datang di tempat kegiatan Islam, apologet Islam. Tuhanmu gambarnya burung merpati, diinjak, dibakar. Mana laporanmu? Mana? Saya ludahin lagi. Ludahin lo. Tuhanmu burung merpati. Tuhanmu yang manusia, 100% manusia, 100% Tuhan. Tuhanmu yang burung merpati, 100% burung, 100% Tuhan. Diludahin, dibakar, diinjok, kalian diam, nggak dilapor. Sedeng lu pade. Bilang aja kalau mau pansos sama adik saya, si Ento ini mau pansos ya. Karena Ento itu kan orang terkenal, orang hebat. Cemburu, iri, dengki. Kalian panas-panas. Aku marah, aku emosi. Kenapa? Foto Tuhanku digituin. Foto Tuhan digituin. Nonotnya Tuhanmu dipotong, kamu nggak marah? Nonotnya Tuhanmu dipotong, kamu nggak marah? Kamu nggak protes? Dan kalau sampai itu terjadi, ingat ya, kalau sampai itu terjadi, berarti kalian yang memulai. Ini ketua pembina, ketua pembina apologet Islam Indonesia. Kalau sampai ada yang terjadi dengan adik kami, kalian yang memulai.
Jangan salahkan saya. Allah Takbir, takbir. Mantap. Kalian mengatakan kami sudah memaafkan. Kami sudah memaafkan, tapi proses hukum harus tetap berjalan loh. Kalau kau memaafkan, tidak ada proses hukum. Hah? Yang dikatakan memaafkan itu semuanya dimaafkan. Kami memaafkan lo, tapi proses hukum berjalan. Maksudnya, lo memaafkan di mulut, tapi hatimu mendongkol, otakmu emosi mendidih. Itu bukan memaafkan, munafik, kucluk. Yang dikatakan memaafkan itu, lakukan ajaran kasih. Tapi sayang sekali kasih itu kan milik Yahudi ya kan. Matius 22 nomor 34 dan seterusnya itu kan bukan milik kalian. Ajaran kasih itu, ajaran kasih itu milik Yahudi, bukan ajaran kalian. Itu cuman aksesoris aja. Kami ajaran kasih itu kan cuman aksesoris toh, ya kan, aksesoris kan itu. Karena itu adalah ajaran kasih. Sedangkan ajaran kasih yang ada cakupan Torah itu sudah dibatalkan. Efesus 2 nomor 15 sudah dibatalin ajaran kasih itu. Nggak ada lagi. Jadi jangan kau katakan kami memaafkan, tapi proses hukum tetap berjalan. Lu pikir kami takut? Kamu pikir kami takut? Laporan-laporan kayak itu kau pikir kami takut? Tidak sedikit pun. Justru kami ini butuh jihad berjuang. Paham kau? Jadi jangan coba-coba kalian giliran ada yang berkata ini foto cukur rambutmu. Wah, persekutuan menggemah di mana-mana. Kami melaporkan, kami melaporkan. Kuda, kau lihat itu Tuhanmu diinjak Bibelmu, kamu diam? Kamu diam? Bibelmu diinjak-injak, Bibelmu dipijak-pijak. Di matamu sendiri kau lihat, bukan di luar negeri, di dalam negeri. Pelakunya masih hidup. Bahkan kalian berkongkok-kongkok, bahkan kalian jilat pantatnya. Kamu tidak malu? Orang yang menginjak kitabmu, yang kau anggap suci, sekarang kau ciuman kudus. Kami tertawa lihat bagaimana rendahnya tipikal kalian. Coba orang Kristen Indonesia injak kitab kami. Coba kalau berani. Jangan kayak Sopiatul itu, Sopkatul, injak Bibel tapi sembunyi entah di mana-mana. Pengecut. Coba kalau berani. Coba kalau berani. Contohi logika. Siapa logika namanya ya? Yang kelapa sawit. Betul. Coba kau seperti mereka injak Al-Quran, tunjukkan tempatmu di mana. Kalau kau berani. Ini sudah di tengah-tengah kamu, tinggalnya di pulau mana itu? Ada dia kerja di sana setiap hari, kau sama-sama ciuman kudus. Kamu memaafkan. Ada apa sih dengan adik saya Ratu Ento ini sampai kalian pingin laporin? Iri, dengki. Kasihan deh loh. Makanya jangan menyembah batu zakar. Paham? Kalau kau tidak mau dihinakan seperti itu, jangan kau hinakan Tuhanmu. Satu-satunya agama di atas muka bumi ini yang menghina Tuhannya sendiri ya ente. Tuhanku mati. Bang Suma datang. Tuhanmu tidak mati loh. Tidak Bang Suma, Tuhanku mati. Tuhanmu itu tidak diludahin loh. Tidak Bang Suma, Tuhanku diludahin. Tuhanmu tidak ditelanjangi loh. Tidak Bang Suma, Tuhan kami diludahin, ditelanjangin. Pokoknya kami nggak mau. Harus Tuhan kami itu mati ditombak, digantung di pohon, titik. Halo, yang menghinakan siapa? Hah? Kami atau kalian?